sebenarnya Dandi itu salah satu korban cyberbullying dari kita berdua. So akrab lah sama teman-teman kelas. Jadi percayalah kalau people change. Cerita atau curhat ke teman-teman dekat kalian. Kalian bisa jadi temenan selengkap ini. Hello everyone, welcome back to Viral Voice in Real Academic Life. Not everything is truth, Let's fix that. So pada episode kali ini bakal jadi episode seru banget karena kita akan membahas sebuah kasus viral yaitu cyberbullying. Dan ternyata di sini kita sudah menghadirkan best friends, tapi ternyata ada pelaku dan ada korban dari cyberbullying itu. Pasti penasaran kan? Iya, terus sebelum ceritanya dimulai, boleh perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Nafwa Alis Mabuki. Halo, nama saya Dani Praditya. Halo, nama aku Galuh Diaryanti. Kalian bertiga ini katanya sekarang kan best friend nih, udah hangout bareng, udah di kantin juga bareng terus. Tapi ternyata ada plot twist, sebelum kalian menjadi best friend ada sesuatu nih. Kalau lu tahu ada apa sih? Jadi tuh sebelum kelihatannya kita ini seolah kayak kelihatannya saudara yang lengket banget ya. Iya. Kita tuh sebenarnya ngalamin masa yang kelam gitu. Sebenarnya lebih ke Dandi sih, karena emang sebenarnya Dandi itu salah satu korban cyberbullying dari kita berdua. Siapa sangka ya mah ini yang jadi korban. Oh, Tapi katanya nih Dandi bukan dari Jakarta ya, nama Betul, pemindahan. betul. Nah, apakah itu yang menjadi salah satu jadi Alasan? korban? Gue cerita nih Dan. mungkin ya, itu mungkin salah satu aku dibully ya. Mungkin karena aku itu orang bahasanya tuh beda dari orang-orang yang di sini. Terus pakaian aku juga mungkin cara bahasa aku, cara aku bergaul juga beda gitu, Mai. Oke. Dari Nova sama Dwi sendiri nih yang sekarang jadi temannya Dandi sekarang, apa sih yang bikin kalian waktu itu ngebully Dandi? Sebenarnya kalau ditanya kita ngebully Dandi, mungkin emang dari pandangan kita berdua tuh udah beda gitu. Kayak, ini orang apa sih, kampungan banget, stylenya nggak jelas, kampungan gitu kan. Terus bahasanya juga masih medok-medok gitu. Nah dari situ juga kita merasa kayak, ini orang tuh aneh gitu loh sendirian. Sifatnya tuh kayak paling aneh sendirian gitu di kelas. Makanya di situ kita bukan spontan aja sih, emang kita tuh merasa, ini orang lucu gitu, unik. Dan sebenarnya emang kalau dibilang dijadiin teman, mungkin kurang cocok gitu ya, karena kita waktu itu belum sefrekuensi gitu. Jadi kita masih belum tahu tentang siapa nih yang viral, tapi karena Dandi emang dari awal udah covernya seperti itu gitu ya, unik, jadi ya kita jadinya ngebully dia. Terus dari Dandinya sendiri ada kayak culture shocknya sendiri nggak sih pas datang ke Jakarta ini? Nah, aku juga ngerasain itu sih, kayak ini orang kenapa gitu, aku ngetawain aku. Kalian aku tuh kayak kalau di kampung tuh aku kayak biasa aja, kayak itu tuh hal-hal yang biasa. Tapi kalau di sini tuh kayak orang-orang tuh nganggap itu aneh. Jadi First impressionnya Nova ke Dandi gimana tuh? Saya mau tambahin lagi buat cerita dari aku buat Dandi itu pertama kali dia masuk kelas itu ya beda dari teman-teman yang lain, kayak ngomongnya, pakaiannya. Ditambah lagi itu Dandi awal masuk kelas nih so asli. Ya tiba-tiba suka nanya padahal belum tahu siapa, padahal aku belum tahu nama Dandi. Tiba-tiba dia udah so akrab lah sama teman-teman kelas. Ya jadi kayak gitu coba. Terus apa yang udah kalian lakuin sebenarnya ke Dandi sampai jatuhnya nih udah orang-orang bilang iya cyberbullying. Jadi tuh emang awalnya mungkin ya ini sebagai bentuk pelajaran aja. Kalau kita tuh emang ngebulinya itu memang tidak secara fisik, tapi kita lebih ke ngebully dia di media sosial. Jadi waktu itu ada di mana kita menemukan sebuah Instagram dia, which is, dan itu tuh ya seperti yang kita bilang dia tuh aneh, postingannya aneh, dan ternyata Dandi ini seorang wibu sejati gitu, wibu Kelihatan sih ya. wibu akut, dia suka nonton anime, pokoknya bener-bener setelah tuh aneh banget. Dan di situ jadi kita mulai nih nyebarin, emang nggak langsung nyebarin ke satu angkatan gitu, kita ngebulinya emang di kelas aja gitu. Jadi kita langsung nyerang akunnya dia gitu, kita bikin dia pokoknya kita mau permalukan Dandi lewat media sosial itulah, lewat komen-komen apa yang dia posting seperti itu. Mau lanjutin dari pernyataannya sendiri. Jadi waktu itu tuh pas pertama kali yang masuk sekolah,
kan yang cowok-cowoknya di kelas punya grup WhatsApp sendiri kan. Nah itu aku iseng aja sih buat cari-cari foto muka Dandi kan di sosial media, Facebook, Instagram. Terus aku buat stiker dan aku sebarin ke bukan kelas ini aja, ke kelas lain, lain. Iya. Tapi kalian sadar ya kalau itu sebenarnya cyberbullying? Kalau untuk awal-awal kita ngebully pasti kita nggak bakal sadar sih kalau itu bentuk cyberbullying, karena ya kita ngelakuin itu emang menurut kita, pandangan kita itu tuh lucu gitu. Jadi ya pas tahu kalau itu cyberbullying kita baru ngerasa ya bersalah gitu, baru ngerasa sadar kalau itu ternyata salah. Telat nyadar gitu ya tapi. Terus Oh, oke. Aku mau nambahin lagi ya, kalau buat grup cowok-cowok sih nggak ada masalah ya sih, kayak nggak ada yang nyadar itu saya bullying itu, soalnya lucu aja kayak Iya. ada orang baru masuk terus pikiran kita beda. perawakannya beda dan ya hal yang nggak biasa gitu. Terus Dandinya sendiri tahu nggak kalau mukanya dijadiin stiker gitu? Nah, awalnya tuh aku nggak tahu kalau aku dijadiin stiker, tapi lama kelamaan ada suatu yang ngirim ke aku ya, ngirim stiker itu ke aku, dan aku tuh kaget kalau bapak aku tuh dijadiin stiker nih. Aku mau dengar dari kalian bertiga, paling gongnya tuh gimana sih? Pas apa? Jadi paling gongnya itu pas dimana ketika si Dandi itu mulai apa sih namanya, cerita ke guru BK, dia ngelampiasin amarahnya, bukan ngelampiasin sih, pokoknya nyeritain semua pelampiasannya ke guru BK. Terus ada titik di mana lagi pas kita tahu kalau ternyata dari situ tuh Dandi itu ternyata orang yang pintar. Wow. Dia orang yang pintar, Wow, twist that. tapi emang dia keterbatasan dari masa lalu keluarganya aja gitu. Di situ kita juga baru sadar kalau ternyata pas kita nyebarin fotonya Dandi di Instagram, kita emang bikin akun Instagram yang khusus ngebully dia, itu tuh banyak dari apa namanya, anak-anak SMP-nya dia itu nge-DM atau nge-komen kalau jangan gitu, ini tuh orang pintar gini-gini segala macam gitu. Oh, emang kebagi dua kubu berarti ya. Terus aku mau tambahin lagi nih, jadi buat waktu doang buat aku itu pas waktu istirahat, aku lihat Dandi ke BK kan. Iya, aku nggak ada kerjaan juga waktu itu, jadi aku ngikutin Dandi ke BK. Terus itu aku sampai setengah jam lebih, gue nggak tahu kayak waktu itu. Gue aku dengerin Dandi ngomong ke guru BK, dia kayak curhat tentang masalahnya gimana, dan ternyata latar belakang Dandi itu ya keras beruntung kita. Jadi dia itu memiliki dua orang tua awal di kampung, terus orang tua yang meninggal, dan ceritanya pun terus orang tuanya pun bangkrut. Jadinya Dandi pindah ke Jakarta, di sini dia hanya tinggal bersama kakek dan nenek saya kalau tidak salah. Ya, dan di situ saya di senggang-senggang waktu saya sama Dwi mencoba stalking akun Dandi lebih jauh lagi lah, dan akhirnya aku bisa nge-hack akun Instagramnya dia, dan ya menemukan bahwa latar belakang sebenarnya Dandi itu kayak gimana gitu. Iya. Sampai ngehack loh ya. Iya, sampai benar-benar ngehack, karena kita beneran kan dia emang kan dari awal kita sepenasaran itu sama Dandi. Tapi emang kita mungkin bawanya terlalu jauh ke hal negatif, bukan di pas bagian kita positif tahu kalau ternyata dia latar belakangnya seperti ini. Tapi apakah dari kejadian itu yang bikin kalian langsung minta maaf atau gimana? Setelah sehari kejadian kita ngehack tentang Dandi itu, kita langsung merasa bersalah, dan di situ saya dan Novel buat bersama-sama buat minta maaf ke Dandi pada saat itu. Ya terus gimana akhirnya kalian bisa jadi temenan selengket ini? Kalau untuk masalah teman jadi teman itu kita kan udah saling maaf-maafan juga kan, walaupun emang sempat itu Dandi sempat nggak mau maafin kan ya Dan? Ya, tapi waktu itu masih belum terlalu mau maafin, tapi karena dengan pengaruh ketulusan kita yang benar-benar bersungguh-sungguh buat minta maaf ke dia. Jadi kita ya langsung jadi teman yang sefrekuensi aja gitu. Kita bantu dan dibuat bersosialisasi, mencari teman, memberikan style yang bagus gitu kan, tata cara buat keluar cari jadi anak kota gitu. Terus jadi ini apa? Kenapa kalian bisa jadi best friend? Jadi aku temenan sama Dandi itu pas
semenjak aku tahu aku salah, aku keesokan harinya aku minta maaf ke Dani langsung kan. Terus awalnya mungkin Dani masih nggak bisa nerima aku gitu, tapi ya aku coba baikin aja ke dia, ajak ngobrol. Dan ternyata Dani itu sama kayak remaja-remaja yang lain, dia orangnya asik, lucu, ya, dan masih mencari jati dirinya lah. Ya udah deh. Dari POV korbannya nih, Dandi gimana sih akhirnya mau jadi best friend sama mereka? Iya. Padahal mereka jahat loh, Iya, sampai ngehack itu menurut aku personally itu sakit banget. Awalnya aku tuh nggak mau maafin sih Oh. mereka berdua. Banyak ya plot twistnya ya. Kayak udah sakit hati banget. Tapi ya mereka ini berdua meminta maafnya mungkin secara tulus. Jadi aku lama kelamaan luluh lah. Nah jadinya aku maafin mereka berdua dan akhirnya berteman. Oke. Menurut kalian kenapa sih kita ngegampangin banget buat ngebully orang? Kalau menurut aku alasan kita gampang banget ngejudge cover orang lain itu karena ya yang tadi aku bilang kita beda pandangan. Karena bisa jadi yang pandangan di orang tersebut itu tuh normal karena sesuai dengan lingkungannya itu sudah kebiasaan mereka. Tapi di mata kita itu tuh jelas berbeda banget. Makanya kita bisa langsung ngejudge kalau ini orang stylenya aneh, ketinggalan zaman banget. Padahal ya bisa jadi emang itu yang dia suka gitu, dan itu keluarga atau teman-temannya juga berpakaian seperti itu gitu. Itu yang mempengaruhi biasanya. Emang beda pandangan, beda culture, beda Beda. habit sih ya. Kalau dari novel gimana nih? Apa pelajaran yang pengen kamu share ke teman-teman sebagai pelaku? Pelajaran yang aku mau share ke penonton nih, jadi kalau misalnya kita ketemu orang baru, mungkin orangnya beda dari kita biasanya kan, beda dari kebanyakan dari kita jangan langsung lihat dari persepsi kita kayak, oh ini orangnya klasik, ini orangnya bajunya lusuh, beda deh, bajunya lusuh, ini orangnya cara ngomongnya beda. Kalau nggak lusuh sekarang ya? Iya, udah di keren, udah glow up. Ya. Di situ ya juga untuk kita yang sering bermedia sosial khususnya untuk Gen Z, kita ingin mengupload atau bertindak untuk media sosial, ketika ingin berteman atau ketika ingin mengirim pesan ke teman-teman yang di media sosial itu, kita harus berpikir 2 kali. Jadi jangan, mungkin yang menurut kita itu adalah hal yang lucu, tapi di lain itu ada orang yang merasa terbuli atau merasa tidak enak kayak gitu. Oke, kalau dari Dandi, satu hal yang pengen kamu share ke penonton tuh apa? Apalagi untuk para korban di luar sana yang mungkin sekarang nggak berani untuk mengungkapkan. Jadi kalau kalian merasa dibully ya teman-teman, kalian tuh jangan diem aja. Kayak kalau merasa tersakiti itu, kalian kalau sebisa mungkin kalau kalian nggak bisa lawan, kalian tuh cerita atau curhat ke teman-teman dekat kalian atau orang-orang yang terpercaya. Kalau misal orang tua nggak bisa diajak ngobrol gitu, kalian bisa curhat ke guru BK. Itu sih. Oke banget nih insight-nya ya. Dan ini fun fact question aja ya. Bisa jadi wibu nggak? Udah enggak dong. Sekarang udah ngapain aja sih sekarang? Sekarang sih ya nonton gitu udah enggak lah. Udah sibuk sekarang belajar. Tapi pas kemarin kena cyberbullying sempat ngerasa ini nggak? Stres. Oh itu Burnout. masa Titik terendahnya apa? Titik terendahnya ya. Aku tuh nggak mau main media sosial lagi, sampai aku hapus foto-foto di Instagram gitu, aku hapusin semua. Guys, say no to bullying anything, mau itu bully, mau bully fisik ataupun jenis bully lainnya ya. Apalagi sekarang kan kita semua Sudah teenager bermedia yang sosial. bermedia sosial, pasti sering banget nih komentar sembarangan di Instagram atau di media platform apapun itu. Hati-hati untuk berkomentar dan jangan lupa buat cross check, jangan mau terprovokasi seperti korban ini pelaku ini ya. Pelaku 2 ini gimana, kan sudah merasa menyesal ya pasti? Udah. Ya sudah Pak. Sekarang juga udah gak jadi pelaku kan? Nggak ada. Udah baik kok mereka. Jadi percayalah kalau people change, semua orang bisa berbaik seperti Dani yang mau terbuka lagi sama Dwi dan Noval dan sekarang jadi best friend. Ya gitu. Hilang ya. Ya. Sepertinya segitu aja episode pada hari ini.
Thank you untuk yang udah nonton sampai habis. Thank you for watching. Jangan lupa diambil pembelajarannya. Iya. Dan terima kasih juga buat kalian bertiga yang udah nyempetin waktu buat hadir. Oke, jangan lupa cyberbullying sekali lagi tuh salah karena selalu ada dampak bagi korban ataupun pelaku karena pelakunya juga sempat kena sanksi sosial ya Iya. di media sosial ataupun secara langsung bahkan. Oke, and see you next episode. Oke.